Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Armansyah, guru informatika SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini kita akan membahas penyelesaian soal pada buku Informatika kelas 11, ya, Kurikulum Merdeka, tulisan dari Auzi Asparian, cetakan pertama 2021, terbitan dari Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video terdahulu, kita sudah membahas tentang subproblem 1 dari bank darah, yaitu menghitung jumlah pendonor darah. Di mana pada subproblem 1 ini kita menghitung jumlah pendonor darah sukarela atau DDS di setiap desa. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan subproblem 2 di mana pada gambar 2.16 kita diminta untuk menghitung jumlah pendonor darah dan volume darah yang dapat didonorkan di masing-masing desa. Soalnya tetap ya kita mengacu kepada problem pengelolaan bank darah halaman 60. Kita langsung lihat saja deskripsinya seperti apa. Format masukan sama dengan subproblem 1. Ya, baik, karena dia format masukannya sama dengan subproblem 1, kita lihat kembali format masukan pada subproblem 1. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat N yang merupakan jumlah DDS, ya, donor darah sukarela. Nilai N ini paling banyak berjumlah 1000 orang. Baris kedua adalah M yang merupakan jumlah desa yang paling banyak berjumlah 10 desa. N baris berikutnya masing-masing akan terdiri atas 3 buah informasi, yaitu kode desa, golongan darah, dan volume darah yang dapat didonorkan. Kode desa merupakan sebuah bilangan bulat dari 1 sampai M. Sedangkan volume darah yang dapat didonorkan adalah sebuah bilangan bulat dari 0 hingga 500 mili. Baik, berarti nanti tetap kita akan membuat seperti pada subproblem 1, kita akan membagi coding kita berdasarkan output yang diberikan oleh user atau pengguna menjadi kode desa, golongan darah, dan volume darah. Ya, di mana kita akan membuat baris pertama itu ada bilangan bulat N yang mewakili DDS, kemudian ada bilangan bulat M yang mewakili dari banyak desa atau jumlah desa. Nah, kali ini pada format keluaran pada subproblem kedua, keluaran berupa jumlah pendonor dan total volume darah yang ada di masing-masing desa berdasarkan golongan darahnya. Ikuti format yang ada di contoh keluaran berikut. Ada tabel 2.9, di mana ada contoh masukan, bisa kita lihat bersama pada halaman 64. Jadi 8 itu adalah DDS, kemudian angka 3 ini mewakili jumlah desa. Selanjutnya ada 3150, kita ingat bahwa golongan darah itu diwakilkan dengan angka, ya, seperti yang ada di sini catatan, di mana golongan darah AB akan dinyatakan sebagai 3, golongan darah A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan O sama dengan 4. Nah, bagaimana codingnya di dalam Python? Baik, saya akan buka. Kembali saya menggunakan editor Gini. Di sini saya sudah membuat fungsi hitung donor, ya. Sebuah fungsi hitung donor di mana di sana kita inisialisasikan variabel N, variabel M, dan variabel data. Inisialisasi array untuk menyimpan donor, untuk menyimpan jumlah pendonor dan total volume darah. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi, di mana akan ada jumlah pendonor dan juga total volume. Kalau dilihat, rumus jumlah pendonor sama dengan 0 kali 4, ya, for underscore in range M, ini adalah ekspresi list comprehension yang menciptakan array 2 dimensi itu sendiri. Ekspresi ini nantinya akan membuat sebuah list yang berisi M elemen,
di mana setiap elemen adalah list yang berisi 4 angka 0. Saya ulangi, nanti ekspresi yang akan dinyatakan di sini akan membuat sebuah list yang berisi M elemen. Ya. Dan setiap elemen adalah list yang berisi 4 angka 0. Artinya, nanti kita akan memiliki M baris dan 4 kolom. M baris dan 4 kolom. Di mana setiap elemen akan memiliki nilai awalnya 0. Ya. Jumlah pendonor ini juga adalah array yang nanti digunakan untuk menyimpan jumlah pendonor berdasarkan golongan darahnya dari setiap desa. Misalnya jumlah pendonor I, J akan menyimpan jumlah pendonor golongan darah ke J di desa ke I. Total volume, ya, total volume ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan total volume darah yang didonorkan berdasarkan golongan darah di masing-masing desa. Misalnya, total volume IJ akan menyimpan total volume darah dari pendonor golongan darah ke J di desa ke I. Dengan menggunakan ekspresi list ini, kita akan dapat dengan cepat menginisialisasi array 2 dimensi dengan nilai awal 0 sesuai dengan jumlah desa dan golongan darah yang telah ditentukan. Sekarang kita akan membahas bagian selanjutnya. Di sini ada sebuah iterasi, ada sebuah looping atau perulangan ya untuk memproses setiap data pendonor. Seperti bisa dilihat di situ ada for kode desa, golongan darah, volume darah, in data. Nah, ini adalah loop atau for yang akan mengiterasi melalui setiap elemen dalam data, di mana setiap elemen dalam data tadi akan berisi informasi tentang kode desa, golongan darah, dan volume darah dari seorang pendonor. Indeks golongan, ya, di sini ada indeks golongan. Indeks golongan sama dengan integer golongan darah minus 1. Ini merupakan variabel yang akan digunakan untuk menentukan indeks di dalam array jumlah pendonor dan juga total volume berdasarkan golongan darah pendonor. Karena golongan darah disajikan dalam bentuk string 1, 2, 3, atau 4, ya. Kan tadi seperti kita ingat bahwa masing-masing golongan darah A, B, AB, dan O akan diinisialisasikan dengan string 1, 2, 3, dan 4. Maka kita perlu mengkonversinya menjadi angka integer dan dikurangi 1 untuk mencocokkan indeks array dimulai dari 0. Ya. Jadi saya ulangi, karena golongan darah disajikan dalam bentuk string 1, 2, 3, dan 4, maka kita perlu melakukan konversi menjadi angka atau bilangan integer dan dikurangi 1 untuk mencocokkan indeks array dimulai dari 0. Nah, untuk jumlah pendonor untuk jumlah pendonor, baris ini akan menambahkan 1 ke jumlah pendonor dengan golongan darah yang sesuai agar dia bisa mengakses elemen di indeks kode desa minus 1 di dalam array jumlah pendonor dan menambahkan 1 ke indeks yang sesuai, yaitu indeks golongan. Seperti bisa dilihat, total volume ada kode desa minus 1 indeks golongan plus sama dengan volume darah. Nah, baris ini menambahkan volume darah yang didonorkan oleh pendonor ke total volume darah untuk golongan darah yang sesuai di desa masing-masing. Ini agar kita bisa mengakses elemen di indeks kode desa minus 1 di dalam array total volume dan akan menambahkan volume darah ke indeks yang sesuai, yaitu indeks
golongan, ya. Dengan menggunakan loop for dan indeks yang dihitung, maka program akan dapat dengan tepat mengambil informasi dari jumlah pendonor dan total volume darah berdasarkan golongan darah dan desa yang sesuai. Jadi sekarang kita akan membahas di bagian input data pendonor. Data di sini ya merupakan inisialisasi sebuah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data pendonor. Setiap elemen dalam list ini akan berupa tuple yang berisi 3 nilai, yaitu kode desa yang merupakan bilangan integer, golongan darah juga integer, dan volume darah, yaitu bilangan integer juga. For I underscore in range n, ini adalah loop for yang berjalan sebanyak n kali, di mana n adalah jumlah dari DDS atau donor darah sukarela. Iterasi ini bertujuan untuk mengambil input data pendonor sebanyak n kali. Adapun kode desa, golongan darah, volume darah, sama dengan map, ya, string input split, ini akan mengambil input dari pengguna dalam bentuk string, kemudian membaginya menjadi beberapa bagian menggunakan fungsi split. Ya, jadi sama seperti pada kasus subproblem 1, di mana kita akan membagi hasil daripada inputan dari pengguna atau dari user menjadi 3 bagian, yaitu kode desa, golongan darah, dan volume darah. Maka pada kasus subproblem 2 ini pun kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan menggunakan fungsi split. Setelah itu kita juga akan menggunakan fungsi map yang akan diterapkan untuk mengkonversi setiap bagian menjadi string. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai ini akan diatribusikan ke variabel kode desa, golongan darah, dan volume darah. Adapun baris yang selanjutnya ini ya. Setelah kita mengkonversi nilai-nilai input menjadi integer, tuple yang berisi nilai-nilai tersebut akan ditambahkan ke dalam list data, di mana setiap tuple akan mewakili satu entry data pendonor. Terakhir, kita akan memanggil fungsi hitung donor, di mana di sana ada variabel n, ada variabel m, dan ada variabel data. Kita akan coba sekarang menjalankan coding kita ini, apakah sesuai dengan permintaan soal yang ada di buku. Nih, kita lihat kembali di sini ada format keluaran tabel 2.9. Kita akan coba jalankan. Jumlah DDS kita isikan 8. Kemudian jumlah desa kita masukkan 3. Sama seperti pada subproblem 1, maka setelah kita mengisikan jumlah desa, kita harus berhati-hati karena kita akan memasukkan 3 bilangan yang akan dipisahkan oleh spasi yang dipisahkan oleh fungsi split tadi. 3, 1, 150, 1, 2, 250, 3, 1, 300, 1, 3, 450, 2, 2, 200, 3, 4, 350, 1, 4, 500, 2, 1, 500. Sekarang kita akan coba jalankan, kita eksekusi. Nah, kita dapat bandingkan supaya kita lebih mudah melihatnya. Kita akan coba cek antara contoh keluaran yang ada di buku dengan hasil daripada coding kita. Sini ya. Pada contoh keluaran yang ada di tabel 2.9, berdasarkan masukan yang ada, maka desa 1
golongan darah A itu 0 pendonor. Dan praktis, konsekuensinya pasti 0 ml. Itu logikanya. Kita lihat output kita golongan darah A itu 0 pendonor dan 0 ml. Sama. Untuk golongan darah B ada 1 pendonor sebanyak 250 ml. Untuk golongan AB ada 1 pendonor sebanyak 450 ml. Golongan darah O ada 1 pendonor sebanyak 500 ml. Jadi untuk desa 1, outputnya sudah sesuai antara coding yang kita buat dengan output yang diminta oleh tabel 2.9. Sekarang kita akan lihat pada desa 2. Desa 2, golongan darah A itu ada 1 pendonor sebanyak 500 ml. Golongan darah B 1 pendonor 200 ml. Golongan darah AB ada 0 pendonor dan 0 ml. Golongan darah O sama dengan 0 pendonor, 0 ml. Desa 2 juga sama, sudah sesuai. Kita cek untuk desa ketiga. Desa ketiga, pendonor untuk golongan darah A itu ada 2, ya, ada 2 orang pendonor. Jumlahnya 450 ml. Golongan darah B ada 0 pendonor, jumlahnya 0 ml. Golongan darah AB ada 0 pendonor sebanyak 0 ml juga. Dan golongan darah O 1 pendonor sebesar atau sebanyak 350 ml. Nah, jika kita komparasi antara output pada coding yang sudah kita buat dengan contoh keluaran pada tabel 29, baik untuk desa 1, desa 2, dan desa 3, maka seluruh outputnya sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pada soal. Mudah-mudahan coding ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama. Saya Armansah, Guru Informatika SMA Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.